Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arum Andari. Di video kali ini saya akan membahas mengenai wawancara. Jadi, pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang ditanyakan pada saat wawancara? Pada saat SKB CPNS untuk Kemdikbudristek berdasarkan pengalaman pribadi saya, serta sebaiknya jawabannya seperti apa, maka simak terus videonya sampai akhir supaya teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi penting seputar CPNS lainnya. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Supaya lebih semangat dan teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Selamat menonton teman-teman. Jadi sebelumnya saya pengen bercerita dulu mengenai pengalaman saya. Sebelumnya apa sih yang saya persiapkan untuk menghadapi proses wawancara untuk SKB CPNS ini? Jadi pada saat itu saya mengelis beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan keluar pada saat wawancara. Waktu itu ada banyak sekali pertanyaan yang saya dapatkan, ada sekitar hampir 30-an, sekitar 20-an sekian, saya agak lupa pertanyaannya ada berapa. Nah, kemudian saya list pertanyaan-pertanyaan tersebut, juga jawaban-jawaban yang paling pas menurut saya. Jadi saya list pertanyaan, kalau pertanyaannya A, terus kemudian jawabannya yang paling baik, yang seharusnya itu seperti apa. Jadi saya persiapkan juga sekalian dengan jawabannya. Nah, hal ini itu sangat membantu sekali pada saat saya wawancara kemarin. Karena uh, ternyata dari sekian banyak pertanyaan yang sudah saya list tersebut, ada nih beberapa pertanyaan yang ternyata ditanyakan juga, pertanyaan yang sama yang ditanyakan pada saat SKB dari beberapa pertanyaan yang saya list. Walaupun nggak semuanya, tapi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Jadi ini sangat membantu sekali karena waktu itu saya sudah mempersiapkan jawaban terbaiknya menurut saya seperti apa. Jadi pada saat proses wawancara saya nggak kelamaan untuk memikirkan jawaban dan menyusun kata-katanya karena ini sudah saya persiapkan terlebih dahulu. Jadi saya tinggal melafalkan aja apa aja jawabannya pada saat itu. Jadi ini untuk mempercepat juga ketika penguji memberikan pertanyaan kepada saya bisa menjawabnya dengan cepat dan dengan yang lebih terstruktur, dengan kalimat yang lebih terstruktur. Untuk pertanyaan-pertanyaannya apa saja? Yuk kita bahas pertanyaannya mulai dari yang pertama. Jadi untuk pertanyaan yang pertama adalah perkenalkan diri Anda atau ceritakan tentang diri Anda. Jadi kayaknya untuk pertanyaan yang ini itu akan kemungkinannya sangat besar ya keluar di wawancara dimanapun, nggak cuman wawancara CPNS aja, itu kemungkinan keluarnya besar, mungkin sekitar 90%-an akan keluar pada saat wawancara di mana aja. Pada saat ini untuk pertanyaan yang seperti ini teman-teman bisa menjawabnya dengan sesingkat mungkin, tetapi di dalamnya udah membahas mengenai nilai tambah teman-teman. Jadi teman-teman memperkenalkan nggak terlalu panjang, sesimpel mungkin, sesingkat mungkin, namun di dalamnya sudah menyangkut nilai tambah teman-teman. Jadi teman-teman sisipkan bahwa aku ini seperti ini loh nilai tambah saya gitu. Jadi di pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa Anda pengen menjadi PNS? Atau kenapa Anda memutuskan untuk melamar di formasi ini? Atau kenapa Anda memilih untuk menjadi dosen? Nah, teman-teman bisa menceritakan ya. Waktu itu saya menjawabnya adalah menjadi seorang dosen ini adalah panggilan jiwa.
berhubungan dengan passion saya yang sangat menyukai di dunia pendidikan. Jadi saya sangat menyukai dengan kegiatan belajar mengajar. Pada saat itu saya bilang seperti itu. Ketika menjadi dosen, kita itu dituntut untuk terus belajar sehingga membuat kita akan terus berkembang. Selain itu juga menjadi dosen kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, kalau misalnya pertanyaannya itu berhubungan dengan mengapa melamar di instansi ini. Nah, waktu itu di video saya yang sebelumnya saya juga sempat menyebutkan bahwa ketika sebelum wawancara, sebelum proses SKB, saya sempat searching-searching mengenai instansi yang saya lamar, visi misinya itu ada apa aja, kemudian direkturnya siapa saja. Jadi pada saat wawancara saya tahu bahwa beliau-beliau ini ternyata posisinya adalah direktur dan satunya lagi siapa gitu. Saya udah tahu posisi orang yang mewawancarai saya pada saat itu, dan juga saya tahu nih visi misi dari instansi yang saya lamar itu apa. Kemudian saya ambil poinnya dengan cara menyisipkan, mengambil visi misi dari instansi yang saya lamar ke dalam salah satu tujuan saya. Kenapa saya melamar di formasi ini? Kenapa saya melamar di instansi ini? Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian kalau nanti berhubungan untuk kesejahteraan PNS, gaji dan lain-lain, teman-teman bisa merangkainya sendiri di kata-kata terakhir aja. Jadi yang pertama teman-teman tekankan adalah lebih ke passion teman-teman, lebih ke panggilan jiwa. Karena kalau misalnya kita bekerja sesuai passion kita, kita akan memberikan totalitas dari diri kita. Itu yang menjadi poin tambahnya. Pertanyaan yang ketiga, riset-riset dan publikasi apa saja yang sudah pernah teman-teman kerjakan, yang sudah teman-teman hasilkan. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya sudah pernah menjadi dosen, mungkin teman-teman bisa menceritakan panjang lebar mengenai publikasi teman-teman. Tapi kalau ternyata kita belum pernah punya publikasi sebelumnya, ya ceritakan aja mengenai penelitian-penelitian apa saja yang sudah pernah teman-teman lakukan. Karena yang namanya publikasi itu kan berkaitan dengan penelitian. Dan juga kebetulan pada saat itu saya nggak dapat pertanyaan seperti ini, tapi walaupun nanti ketika misalkan saya dapat, itu pun saya sudah mempersiapkan jawabannya seperti itu. Jadi saya akan menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman saya dalam melakukan kegiatan penelitian. Nah, di pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan teman-teman? Jadi di pertanyaan yang ini, teman-teman bisa menceritakan banyak tentang kelebihan teman-teman. Kemudian yang mengenai kekurangan teman-teman, ambil satu aja yang menurut teman-teman kekurangan tersebut ternyata bukan kekurangan yang fatal, bukan kekurangan yang sangat fatal, dan juga cara menyiasati kekurangan tersebut. Jadi contohnya gini, misalkan saya punya kelebihan seperti ini, apa aja kelebihannya. Terus kemudian misalkan di kekurangannya, oh ternyata saya bilang aja teman-teman, misalkan saya itu orangnya agak pelupa Pak, tapi untuk menyiasati hal tersebut saya itu biasa membuat catatan-catatan kecil untuk diri saya, misalkan seperti list pekerjaan apa saja yang harus saya kerjakan, kemudian untuk hari ini saya harus melakukan apa saja, prioritas pekerjaan yang saya dahulukan. Nah, itu sangat membantu saya agar pekerjaan yang lebih krusial, pekerjaan yang lebih urgent sifatnya bisa saya kerjakan terlebih dahulu, dan juga untuk menyiasati agar pekerjaan-pekerjaan yang penting tidak ada yang terlupa. Nah, seperti itu contohnya untuk menjawab di kekurangan teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, misalkan teman-teman ditanyai mengenai kontribusi apa saja yang bisa teman-teman berikan untuk instansi.
Nah, ketika menjawab pertanyaan yang seperti ini, kalau saya dulu menjawab dengan sesuai tugas utama seorang dosen. Karena yang saya lamar adalah formasi dosen, jadi saya juga menjawab sesuai dengan tugas dari dosen, yaitu melakukan tridharma, melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu kemudian saya jabarkan dan juga saya kaitkan dengan visi misi kampus dan juga visi misi dari prodi yang saya lamar. Nah, jadi dengan kaitkan juga dengan kelebihan teman-teman tadi, kaitkan dengan tugas utama seorang dosen. Teman-teman bisa melakukan ini nih sesuai dengan visi misi dari prodi dan juga visi misi dari kampus. Jadi biar kita bisa kontribusinya terlihat nyata sejalan dengan visi misi dari instansi yang kita lamar. Next, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda dosen itu apa? Jadi dosen itu apa? Teman-teman bisa melihat pengertian dari dosen di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di sana ada mengenai pengertian dari dosen. Terus kemudian kalau teman-teman kepengen menjabarkan dari pengertian tersebut juga boleh. Juga teman-teman bisa menambahkan dari pengertian dosen menurut sudut pandang teman-teman. Next, untuk pertanyaan yang selanjutnya, mengapa Anda memilih jurusan yang Mengapa Anda memilih jurusan sesuai pendidikan yang teman-teman ambil? Misal, kenapa tak memilih jurusan kimia? Mengapa memilih jurusan teknik informatika? Kenapa memilih jurusan matematika? Dan lain-lain. Nah, teman-teman ceritakan aja kenapa alasan teman-teman memilih jurusan itu. Yang jelas jangan bilang kalau misalnya, oh saya dulu disuruh orang tua, saya dulu terpaksa memilih jurusan ini karena di jurusan yang lain, di pilihan pertama saya nggak keterima. Jangan bilang seperti itu. Bilang aja teman-teman itu memang benar-benar menyukai dengan jurusan tersebut, dan teman-teman itu memang benar-benar sesuai untuk jurusan ini karena kaitannya dengan formasi penempatan yang akan teman-teman tempati nanti. Kalau misalnya teman-teman bilangnya ini karena disuruh orang tua atau ini karena terpaksa, nanti khawatirnya berdasarkan penilaian dari penguji, oh kalau terpaksa pasti nanti nggak akan total kerjanya, nggak akan totalitas, kemudian nggak akan maksimal. Nah, takutnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian next question, bagaimana cara Anda membayar kuliah Anda? Nah, ini bisa teman-teman ceritakan bagaimana pengalaman teman-teman ketika membayar kuliah teman-teman dulu. Kalau misalnya teman-teman dulu mendapat beasiswa, ya terangkan aja beasiswanya seperti apa, kemudian perjuangan teman-teman ketika mendapatkan beasiswa tersebut, dan juga kalau misalnya dari uang orang tua, dan juga saya dulu bekerja sampingan untuk menambah membayar kuliah ini. Nah, ceritakan pengalaman teman-teman ketika bekerja sampingan ini, bekerja sampingan seperti apa, kemudian ceritakan mengenai kerja keras teman-teman untuk bisa membayar kuliah ini. Nah, yang diharapkan dari sini adalah poin plusnya adalah yang dilihat dari seberapa kuat kegigihan teman-teman, seberapa kuat kerja keras teman-teman untuk mewujudkan keinginan teman-teman, untuk mewujudkan cita-cita teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan? Nah, ini kaitannya dengan dosen, karena dosen nanti ketika untuk jabatan fungsional tertentu itu kan membutuhkan yang namanya persyaratannya harus minimal S3 ya. Jadi pasti mungkin akan adalah kemungkinan untuk mendapatkan pertanyaan seperti ini. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman belum punya gambaran mengenai untuk S3-nya nanti kemana, ya bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Misalkan memang belum yakin, ya udah nggak apa-apa, nanti diceritakan aja. Kalau misalnya apakah ada gambaran untuk melanjutkan sekolah lagi, karena dosen kita harus siap untuk sekolah lagi, kita harus siap untuk S3.
teman-teman bisa bilang, iya saya punya rencana untuk sekolah lagi kira-kira beberapa tahun yang akan datang. Teman-teman bisa sebutkan berapa tahun yang akan datang gitu. Kemudian untuk pendidikannya di bidang apa. Nah, teman-teman bisa menceritakan. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan ini kalau misalnya teman-teman belum punya gambaran mengenai kelanjutan studi dari teman-teman. Teman-teman bisa browsing terlebih dahulu, mencari yang kira-kira kemungkinan bisa untuk melanjutkan studi teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah apa makna bekerja buat Anda? Nah, teman-teman bisalah ini mengkombinasikan jawaban teman-teman sendiri. Teman-teman bisa menyesuaikan menurut teman-teman jawabannya apa, seperti apa. Misalkan mungkin teman-teman bisa membuat bekerja bukan hanya sekadar mencari uang, bekerja bukan hanya sekadar mencari nafkah, tapi lebih ke salah satu cara untuk beribadah, atau seperti itulah. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri mengenai jawaban untuk pertanyaan yang ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja? Nah, tentu saja kalau yang ini teman-teman harus bilang iya, karena kalau misalnya teman-teman bilang nggak punya hubungan yang baik dengan rekan kerja, atau Anda akan dinilai negatif oleh penguji Anda. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda lebih senang bekerja seorang diri atau di dalam tim? Teman-teman bisa ceritakan mengenai pengalaman bekerja teman-teman di dalam tim maupun bekerja secara individu. Jadi ada kalanya kita harus bekerja secara individu dan ada kalanya kita harus bekerja di dalam tim. Jadi dua-duanya kita harus bisa lakukan, dua-duanya harus bisa berjalan selaras. Next question. Jika Anda diharuskan bekerja di dalam tim, posisi apa yang akan Anda pilih? Nah, ini bisa disesuaikan dengan ciri khas teman-teman, bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kemudian, bisakah Anda bekerja di bawah tekanan? Kalau menurut saya, karena seorang dosen itu punya beberapa kewajiban ya, yaitu 3 yang pokok, yaitu mengajar, melakukan penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan ini kalau misalnya kebetulan pas dia mengajar kita lagi banyak-banyaknya, kemudian harus melakukan penelitian, pengabdian, dan juga misalkan ada lagi berbarengan dengan proyek yang lain, kegiatan kepanitiaan yang lain. Nah, ini akan lumayan menyita waktu dan juga pikiran. Nah, kalau ini kita harus siap di dalam tekanan. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan jawaban teman-teman, teman-teman sesuaikan sendiri dengan kemampuan teman-teman. Kemudian, bagaimana sikap Anda terhadap kritik yang ditujukan kepada Anda? Nah, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang dosen, tentu saja kita nggak akan jauh dari yang namanya kritik. Tetapi tentu saja kritik yang membangun. Jadi ya, kita harus bisa menerima berbagai macam kritik yang ditujukan kepada kita untuk semakin meningkatkan kemampuan kita, untuk semakin memperbaiki diri kita. Oke, segitu dulu video saya mengenai wawancara. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.